Gue mau ngasih tahu ya, ada mobil EV yang kayaknya satu-satunya ya yang punya ban serep. Nah, ini mobilnya unik banget, Ion UT. Sekecil ini itu bisa jalan 500 km. Jadi dari Jakarta Semarang nggak perlu ngecas. Nih aku mau kasih lihat ya, jadi dia tuh beneran dilengkapi dengan ban serep. Sehingga teman-teman yang misalkan masih suka kayak maju mundur, waduh, gue kalau mobil listrik nanti nggak ada ban serep, kalau bocor dan segala macam, ada kan, lebih tenang. Dan mobil ini memang imut, ya kan, kelihatan imut ya. Tapi mobil ini range-nya, klaimnya bisa jalan sampai 500 km. Harganya sekitar 300 kecil, paling murah, sama 390-an, tapi lagi-lagi itu harga biasanya itu belum ada diskon. Nanti teman-teman bisa ngobrol sama salesnya, sama Mas Diki untuk nanya diskonnya. Nah, gue ada di Ion Sedayu ya, patokan paling gampang ketika jadi Ion Sedayu nanti langsung muncul. Kuncinya seperti ini mirip banget dengan Ion V juga, tombol lock, unlock. Nah ini buat buka bagasi, sama ini kayak buat nyalain mesin atau AC-nya. Nggak ada mesin ya, ini motor listriknya. Ini dia langsung pada saat di lock dia akan ngelipat kayak gini. Dan teman-teman lihat ya, pertama kita bahas desain dulu. Desain ini sangat eye catching. Lampunya terinspirasi dari owl, burung hantu ya. Cakep. Terus tuh nyalakan ini DRL-nya tuh unik ya. DRL di sini, tapi bukan volume ini kayak DRL. Sensor-sensor ada kamera juga 360, ada emblem Ion. Dan tampilan ini jujur ini clean banget. Di sebelah sini nih grillnya beneran bolong loh, jadi mungkin buat pendinginan juga mungkin seperti itu. Dan bagian atas itu sudah lebih dengan fitur ADAS level 2. Warnanya cakep ya, ini namanya Almond Beige. Kalau mungkin di brand lain mungkin nyebutnya kayak Ivory gitu ya. Kapasitas baterai sekitar 60 kW, tenaganya sekitar 150 kW, torsinya sekitar 210 Nm, ya kan. Ini sudah support fast charging hingga 87 kW. Jadi dari 30 ke 80% itu cuma butuh waktu sekitar 24 menit. Literally bener-bener kayak kalian pesan kopi, mungkin kopi kalian belum jadi, ini sudah selesai nge-charge. Gitu teman-teman. Ini agak cukup padat ya. Mungkin kalau misalkan ada beberapa mobil kan bisa ada kayak fungsi buat simpan atau front trunk kayak gitu. Di sini nggak ada, tapi dia kompensasinya dikasih bagasi cukup gede di bagian belakang. Gitu teman-teman. Dan meskipun mobil listrik, tetap masih butuh baterai 12 volt. Kalau misalkan ada beberapa case yang misalkan mogok dan segala macam, kadang-kadang itu yang bermasalah adalah akinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diki Erlangga, sales konsultan Ion Sedayu City. Lokasi dealer kita ada di Sedayu City yang bertepatan di seberang Primaya Hospital Kelapa Gading. Nah, di samping Diki ada unit yang namanya Ion UT, tipe standar ya. Harga OTR-nya itu di 345 juta. Untuk TDP-nya itu bisa 15% atau 50 jutaan aja. Nah, selain Ion UT, kita juga punya nih yang namanya Ion V ya. Untuk tipenya itu ada dua ya teman-teman. Jadi ada Ion V tipe luxury yang tipe tertinggi dan juga tipe eksklusif. Ya, untuk harga OTR-nya itu mulai dari 400 jutaan aja. Jadi untuk TDP-nya bisa mulai dari 15% atau sekitar 70 jutaan aja ya teman-teman. Untuk promonya kita juga menyediakan paket promo spesial bunga mulai dari 0%, TDP mulai dari 15% dan tenor panjang hingga 7 tahun. Nah, dan untuk teman-teman semua yang mau test drive bisa langsung hubungi Diki di kontak 0858 9202 7161 atau kunjungi website Diki di ionmobil.co.id. Ya, sampai ketemu di lokasi. Kita ngomongin dimensi ya, dimensi memang terlihat imut, tapi mobil ini panjangnya sekitar 4,2, wheelbase-nya sekitar 2,7. Wheelbase semakin panjang, kabin semakin lega, dan ini sudah support fast charging yang bisa jadi fungsi V2L. Jadi misalkan di rumah listrik kalian mati lampu atau kalian mau camping bisa jadi power listrik berjalan. Dan ini karena SUV ala-ala SUV ya sekarang ya, jadi set cladding sampai depan, sampai set skirt ini bahan dop. Nah, yang bedain ini sama varian di bawahnya, ini profil ban di 1555 ring 17. Nah kalau di bawahnya tuh ringnya 16. Nah kalau ring 16 tuh lebih empuk. Nah ini menurut gue lebih stiff. Dan di sini velgnya seperti ini. Kembangnya ada 5. Di sini nggak ada baut ya. Karena di sini dop nih yang bisa dicopot. Ada emblem Ion. Cakram depan belakang. Tentunya sudah ada TPMS depan belakang. Jadi kalau kalian mau ngecek tekanan ban cukup lihat di meter cluster aja. Di sini ada kamera-kamera. Di sini pilarnya dia bahan dop. Yang unik dia handle-nya sistem jungkit seperti ini.
Dan di sini sebenarnya dibikin kayak two-tone gitu. Ini ada aksen sewarna body sama aksen-aksen warna hitam. Tapi yang belakang nih ganteng banget ya. Eye catching lah ya, nggak bisa dibilang ganteng, nih cakep nih. Jadi dia senada dengan lampu depan, bentuknya ini kubik-kubik, ada defogger, wiper, high mount stop lamp, defogger. Di sebelah kiri ada emblem GAC, ada emblem UT, dan sudah electric power back door. Tuh. Jadi buat buka tutup lebih praktis, ini ada ban serep yang tadi sudah sempat gue mention yang cukup gede. Di sebelah sini ada lampu bagasi. Nah di sini ada tempat, bukan penyimpanan sih. Ini mungkin bisa buat simpan-simpan barang seperti itu kali ya. Kalau misalkan ada fungsi seperti ini teman-teman, misalnya dikunci. Saya mau kasih lihat. Misalkan kita kunci dulu, terus kita buka dari sini. Ini kan kebuka ya. Keempat pintu lainnya apakah masih terkunci? Oh aman. Jadi misalkan teman-teman habis belanja, naruh barang belanjaan di sini, atau misalkan istirahat di rest area, duduk-duduk, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap keempat pintu lainnya karena aman, karena masih terkunci. Seperti biasa, sekarang gue wajib untuk tes tempat duduknya nyaman apa enggak, menceritakan gitu ya sama teman-teman ya. Oke, ini udah dibikin settingan paling bawah. Posisi duduknya ini sudah nyaman. Visibilitas cukup oke. Di sini ada kaca kecil. Ini plastik biasa, soft touch. Ini plastik biasa, soft touch. Oh, ini plastik biasa. Jarak kepala cukup oke. Terus kalau kalian pengen berasa lebih lega atau pengen refresh, cukup gini aja. Hello baby. I'm here. Open sunshade. Okay. Karena sunshade is ini turned hanya on. panoramic ya, bukan sunroof. Nih, ini menambah kesan lebih lapang. Joknya udah kulit, bahkan sudah elektrik kanan kiri. Ini ada wireless charger, ada tempat cup holder, ada konsol juga di sini. Coba saya raba, oh nggak ada blower AC-nya sih guys. Di sini tempat penyimpanan terbuka. Ini bisa buat apa? Diputar, bisa buat apa? Nyimpan apa? Nyimpan handphone kali ya? Nyimpan handphone atau nyimpan anak kunci kayak gini. Setidaknya barang-barangnya nggak kelihatan dari luar. Ventilasi AC juga. Head unit ini lagi gue konekin untuk Apple CarPlay secara wireless gitu kan. Setirnya ini sudah tilt doang, belum teleskopik teman-teman. Airbag ada di pilar-pilar. Safety belt dia belum ada adjuster. Jadi sehingga pastiin kalian untuk berkendaranya tuh nyaman apa enggak. Oke, ini pas, nyaman banget, visibilitas juga cukup oke. Di sini ada yang keskip ya. Ini ada port USB dan Type C. Di sini ini bukan tempat kacamata tapi kayak kamera, bukan kamera, kaca ya, kaca buat ngobrol sama penumpang belakang. Lampu-lampu LED ini buat matiin. Spion dalam kalau bentuk kayak gini sudah ada di net. Dan karena ini mobilnya tuh ngerti kita semua, dia ada kaca yang cukup gede, ada lampunya juga kanan dan kiri. Ini bahannya tuh kayak masih fabric kayak gitu teman-teman, tapi bukan bluetooth. Kita tes speaker ya, sama kedalaman kabin tentunya. Gila ya, semua window sudah auto up and down. Speakernya kita dengerin. Tuh, ada tombol mute-nya juga. Jadi literally banyak banget pengaturan yang ada di layar, tapi di sini hanya disisakan untuk kayak volume sama kayak shortcut kayak gini. Jadi di sini memang desainnya tuh tampilannya tuh pengennya tuh tampil clean, elegan gitu. Jadi berasa banget gitu loh kalau mobil ini tuh mobil mahal, mobil mewah gitu. Ini kayak ada shortcut untuk kamera tuh, yang kameranya tuh cukup bening. Nah, ini dibikin kamera tampilan yang 360. Oh, kalau gue buka dia ikutan ngebuka. Oke, menarik sih. Dan di sini kita lihat ini lagi tampilan dari si Apple CarPlay-nya. Oke, cukup smooth ya. Nah, ini menunya kayak gini teman-teman. Tuh, ini sudah ada built-in navigasi, pengaturan dari si speaker. Joknya kita lihat ya. Jadi dia ada ventilasi. Oke. Rear view monitor. Oke, untuk spion. Terus ini coba kita lihat ada menu apa aja. Switch control, jadi bisa buka tutup dari sini.
Tuh. Close bisa dari sini. Window, lift gate, lighting cabin. Tuh ada di sini semua. Smart cabin. Driver assistant. Jadi ada forward collision, rear collision warning, rear cross traffic alert, blind spot detection, door open warning, ADIGO lane keeping, lane departure assist, emergency. Jadi mobil ini bakal bawel banget semua demi keselamatan teman-teman. Tentunya sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Oke, driving energy consumption. Wah, baterainya habis nih. Ini harus dicas dulu nih. Terus di sini ada sasis powernya, kalian juga bisa atur mau brake responnya mau standar atau sport. Sport tuh kayak lebih ngagetin. Steering wheelnya juga nice. Terus ini untuk pengaturan AC. Tuh. Steering ini sudah kulit, ini stitching asli. Ini tampilannya clean banget ya, ada emblem Ion. Nah, ini untuk kayak volume, ini untuk buat pindah-pindah teman-teman ya. Nah, shortcut ini untuk pengaturan dari CMAD. Ketika dipencet nanti dia akan berubah. Tuh, ganti Spotify, ganti untuk kayak TPMS. Ada ini, tuh ada orang di depan juga ada animasinya, peta lagi. Kecil tapi cukup informatif dan resolusinya juga cukup oke sih. Nggak lengkap kalau kita nggak test drive. Jadi kalau teman-teman misalkan mau tesnya bisa ya Mas Diki ya? Bisa banget Om. Kalau misalkan dia nggak sempat datang ke sini, Mas Diki bisa datang ke rumah atau ke kantor ya? Bisa banget itu. Oke. Jadi kita nanti yang datang ke tempat konsumen aja. Mas, rata-rata orang beli mobil ini tuh sebenarnya buat dipakai sendiri, buat anak, atau beliin buat orang tua gitu sebenarnya? Yang pasti kebanyakan dipakai buat sendiri ya Om. Sendiri ya? Buat sendiri. Oke, kita ini coba tes. Ini lewatin jalan konblok. Ini cukup stiff. Suara ban memang ada masuk tapi nggak terlalu berasa. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih empuk berarti ambil yang tipe standar ya. Betul. Karena bannya itu ringnya 16, jadi dia lebih tebal sedikit gitu ya. Betul. Oke, kalau ini lebih ke stiffnya. Sama ini ada panoramiknya nih teman-teman. Tapi di sini yang paling jadi catatan saya adalah visibilitasnya cukup oke nih. Jadi depan nih kita bisa ngelihat dengan mudah. Berarti ini kalau untuk mobil pertama ini pas banget ya Mas ya? Pas banget Om. Pas banget ya. Meskipun mobilnya terlihat kecil, tapi range-nya 500 kilo loh. Tuh, 500 Jakarta kilo Semarang dari itu, Om. Jakarta Semarang. Nih. Wah. Responsif banget ya. Nice. Remnya gimana? Oh, remnya juga cukup oke, cukup smooth. Ground clearance ini kurang lebih sekitar 19 cm ya. 19 cm di bagian sini. Di bagian side skirt terluar. Jadi ini jujur memang agak cukup pendek karena ini menurut gua bisa dibilang medium hatchback. Jadi memang kalau mobil itu semakin rendah itu akan semakin nyaman kalau dipakai untuk di jalan tol, city car sebenarnya gitu. Kalau kalian pengen lebih yang SUV berarti kalian harus lari ke yang Ion V. Bukaan pintunya kurang lebih sekitar 104, cukup gede juga. Terus di sini ada child lock. Child lock tuh gini ya. Kalau misalkan dipencet ke bagian dalam, ini mobil nggak bisa dibuka dari dalam. Sekarang saya minta praktekin. Dan nggak bisa dibuka karena celok. Jadi kalau misalnya kalian ada anak-anak, safety-nya dinyalain. Ini sudah soft touch, plastik, sudah auto up and down, tempat cup holder, ada seat back pocket lagi. Di sini ada ventilasi AC, terus port USB. Ini tempat penyimpanan terbuka. Dengan wheelbase 2,7, menurut gue ini cukup lapang. Kalau orangnya segede gue itu bisa duduk buat 3 orang. Paling di sini mau kasih lihat aja nih seberapa sih jaraknya tuh, cukup kan, cukup lega banget. Dan karena ini mobil EV, di sini tuh rata lantai. Di sini ada Isofix juga. Headrestnya tuh sebenarnya dia tuh ada 3. Tapi kalau misalkan di sini nggak dipakai, kita copot ya. Tuh ada armrest yang bisa berfungsi sebagai tempat cup holder gitu. Airbag juga sampai di sebelah sini juga. Ini ada hand grip, ada lampu LED juga. Terus kalau kalian misalkan duduk baris kedua mau nutup panoramik bisa nggak? Sekarang gue tes ya. Hello baby, up close sunshade. Bahasa gue belepotan ya, tapi bisa nih. Even gue duduk di baris kedua.
Seperti biasa kita bakal ngobrol dengan salesnya. Dengan Mas siapa dan kita ada di mana nih Mas? Dengan Diki Erlangga dari Sales Ion Kelapa Gading. Oke ya, kita tanya beberapa kesimpulan. Mas, kasih alasan kenapa Bapak Ibu yang nonton video ini kenapa harus ambil Ion UT? Apa sih spesialnya? Nah, yang pertama ya Om Teguh ya, ini yang paling spesial dari Ion UT, memang kelihatannya kecil nih Om. Tapi kecil-kecil itu bisa sampai tembus ke Semarang Om, untuk sekali iya. ngecasnya. Oh, Gitu. kalau kita ngomongin ngecasnya lama nggak Mas? Nah, untuk ngecasnya Om, itu kalau kita lagi di rest area misalnya nih Om, itu cukup 20 menit aja bisa dari 30% ke 80%. Jadi kalau Om Teguh lagi ngopi, mungkin kopinya belum selesai, udah penuh tuh baterai. Oh menarik ya. Terus juga dia ada dilengkapi dengan panoramik. Terus sekarang mau nanya Mas, misalkan yang mobil ini gue bawa camping itu bisa jadi power listrik berjalan ada V2L-nya nggak? Ada Om. Wah benar ya. Terus apa lagi Mas? Nah, jadi selain di Ion UT Om, kita juga ada menyediakan ban serep di tipe Y Plus dan juga Ion V. Dan memang mobil ini cukup eye catching banget. Ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton video ini? Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, jadi buat yang lagi cari mobil listrik, khususnya Ion UT, Ion V, Hypertech, dan juga Y Plus, itu bisa langsung hubungi Diki aja Om. Ya, kita bakal menyediakan promo-promo spesial ya, yaitu promo paket bunga 0%, terus TDP minim 15%, dan tenornya panjang hingga 7 tahun. Ada juga paket balloon payment, dan juga 50-50 payment Om. Oke, nah teman-teman seperti itu. Jadi kesimpulannya mobil ini sebenarnya hatchback medium ya. Medium Yang desainnya itu unik, eye catching, fiturnya cukup lengkap, ada panoramik, ada electric power back door ya kan. Terus range-nya kalau 500 km ya sebenarnya dari Jakarta Semarang kalau kalian nekat ya itu nggak perlu ngecas. Tapi saran gue ngecas meskipun cuma sebentar, sekitar 20 menitan. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini ya komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami. Kalau mau nanya harga langsung sama Mas Diki aja ya. Betul. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.